Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah. Di bulan suci Ramadan ini tentunya kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, karena Allah telah memberikan bulan spesial ini sebagai bulan yang penuh rahmat, bulan yang memberikan banyak kemurahan-kemurahan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, ayat surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Oleh karena itulah kita semua mari berlomba-lomba untuk bagaimana bisa mendapatkan gelar takwa itu sebagaimana yang kita inginkan. Tentunya pada pertemuan ini mari kita selalu mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kepada kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dan beberapa ibadah yang diberi kemudahan, kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di bulan Ramadan sebagaimana di dalam iftitah kami tadi, banyak kemurahan-kemurahan rahmat yang diberikan oleh Allah selama bulan puasa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang didapatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wal mutimijji'an wasomi fi sahri Ramadan, yang artinya bahwa Quran merindukan, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, talil Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisan, hafidil lisan. Yang ketiga adalah wal mutimijji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Masyiral muslimin rahimakumullah, tentunya membaca Quran tidak sekedar membaca, tetapi di situ dengan kaidah-kaidah ilmu Al-Quran, bait tajwid, makharijul huruf dan sebagainya. Kalau kemudian membaca Quran ini ditingkatkan, tidak hanya membaca, tapi juga memahami makna dan isinya, maka di situ Al-Quran benar-benar akan menjadi pedoman hidup bagi kita semua, karena kita bisa mengambil manfaat dengan memahami dan memaknai isinya. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisan. Kita tahu pada saat ini tidak dalam konteks bagaimana kita berucap dengan mulut, tetapi menjaga lisan diantaranya adalah bagaimana kita berkomen di media sosial ini. Oleh karena itu harus dijaga betul, karena dampak dari hujatan di media sosial tidak kalah dahsyatnya dengan hujatan dengan menggunakan mulut kita. Oleh karena itulah tolong hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan nge-share atau like and comment pada komentar-komentar yang tendensius, yang cenderung tidak moderat di dalam konteks beragama. Yang ketiga adalah wal mutmijian, memberi makan kepada saudara-saudara kita. Kita tahu bahwa dampak dari puasa kita salah satunya adalah bagaimana kita saleh sosial. Nah, saleh sosial di sini adalah bagaimana kita bisa merasakan, tidak hanya bersimpati, merasakan saja tidak, tapi berempati, merasakan dan bertindak untuk memberikan santunan, sedekah, memberikan makan kepada saudara-saudara kita yang kelaparan. Tentunya tidak hanya pada konteks kelaparan, tetapi mereka yang kemudian membutuhkan makanan saat berbuka puasa. Apalagi sebagaimana hadis yang lain, bahwa barang siapa memberikan buka atau iftar, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Kalau kemudian kita juga berpuasa, tentunya kita akan mendapatkan 2 pahala puasa. Oleh karena itulah, maka di sini sangat dianjurkan bahwa dimensi sosial
Bahkan di setiap ibadah yang kita lakukan itu harus berdimensi sosial. Tidak ada satupun ibadah yang tidak berdimensi sosial. Sebagaimana sholat tanha anil faksya'i wal munkar, seharusnya orang yang sholat tidak ada saudaranya, tetangganya yang merasa terusik, merasa tidak nyaman dengan kita, tidak ada. Kenapa? Karena sholat adalah dalam konteks tanha anil faksya'i wal munkar. Haji juga begitu. Konteks kemakburan haji bukan pada saat mereka datang, tapi bagaimana bisa menjaga kebaikan haji itu selama masa hidupnya. Sehingga kita diharapkan setelah pulang haji mampu merubah sikap perilaku kita yang kurang baik menjadi baik. Yang keempat adalah shaum fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itulah sudah saatnya, sudah waktunya 4 hal ini kemudian kita laksanakan di bulan Ramadan. Kita bisa bertadarus, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kita bisa menjaga lisan kita supaya puasa kita tidak sekedar mendapatkan ilal ju' wal atas, tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi benar-benar mendapatkan pahala puasa. Yang ketiga adalah wal mutmi'imjian, memberi makan saudara kita yang membutuhkan, maka di situ juga menjadi bagian terpenting dalam implementasi memberikan makan sahur ataupun berbuka. Dan yang keempat adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi bahwa saya berharap dan berdoa kepada saudara-saudara sekalian yang saat ini menjalankan ibadah Ramadan. Kami berharap bahwa kita bisa melaksanakan hadis ini dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan hadis ini dengan benar-benar bisa meraih pahala di bulan Ramadan. Oleh karena itulah besar harapan kami kepada para hadirin sekalian, mari sama-sama kita melaksanakan hadis ini sebagaimana diwariskan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kita diminta untuk benar-benar meraih pahala puasa, meraih pahala Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, dengan nanti pada saat di akhir Ramadan kita menjadi hamba Allah yang dirindukan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.